Nah, baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada pertemuan ke-6 ini, pada hari Selasa tanggal 15 bulan 9 2020 ini, Bapak akan menjelaskan tentang bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat berpangkat. Sekarang Bapak akan menjelaskan dulu pengertian pangkat pada bilangan bulat. Biasanya kalau pangkat itu pada bilangan bulat itu ditulis A pangkat M. A pangkat M. A ini disebut bilangan pokok, M-nya disebut pangkat. Jadi kalau A pangkat M maka bisa ditulis A kali A kali A kali A kali A titik-titik kali A. Maka sebanyak kalian A itu dikatakan di sini A pangkat M, M-nya itu dikatakan faktor, M faktor. Nah, sekarang perhatikan contoh 1. Hitunglah. 2 pangkat 3. Berarti bilangan pokoknya sini 2, pangkatnya 3. Maka kalau begitu 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sekarang nomor 2. Negatif 2. Nah, sekarang negatif 2-nya ditaruh di dalam kurung. Pangkat 3. Bilangan pokoknya negatif 2, pangkatnya 3. Kalau begitu, negatif 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, pada waktu belajar perkalian sudah dilajari bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Berarti negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga ini bilangan negatif 2-nya tidak dikurung, tidak dibuat dalam kurung. Berarti negatif 2 pangkat 3, bilangan pokoknya negatif 2, pangkatnya 3. Tapi negatif 2-nya tidak di dalam kurung posisinya. Kalau begitu bagaimana menyelesaikan soal itu? Nah, perhatikan sini. Negatifnya kita taruh di luar kurung. Nah, positif 2-nya, angka 2-nya taruh dalam kurung, kalikan sebanyak 3 kali. Negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 2 kali 2 kali 2 8. Jadi hasilnya negatif 8. Ya, baik. Sekarang yang nomor 4. Nah, di sini negatif 2 pangkatnya bilangan genap. Negatif 2 pangkat 4. Kalau ini tadi negatif 2 pangkat 3. Ini pangkat 3. 3-nya itu bilangan ganjil. Kalau bilangan negatif, pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Nah, sekarang kalau soal yang keempat. Negatif 2 dalam kurung pangkatnya 4. 4 ini bilangan genap. Nah, coba kita lihat hasilnya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif dulu dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau kita hitung 22,
negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa apabila bilangan negatif pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Apabila suatu bilangan negatif pangkatnya bilangan genap, hasilnya bilangan positif. Baik, sekarang Bapak lanjutkan materi yang kedua, yaitu akar kuadrat dan akar pangkat 3. Kan kalau di SD sudah pernah belajar akar kuadrat, atau bisa juga dikatakan akar kuadrat itu akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Yang dimaksud dengan akar kuadrat adalah kebalikan atau inverse dari operasi pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 adalah kebalikan dari operasi pangkat 3. Sekarang baiklah. Bapak akan menjelaskan beberapa contoh papan tulis nih. Pangkat tadi sudah disinggung di sebelah tuh. Sekarang akar kuadrat adalah kebalikan dari operasi pangkat 2. Coba perhatikan sini. Contoh 5 kuadrat itu hasilnya sama dengan 25. Maka akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Jadi kalau sudah kita bicara kuadrat, berarti bilangan itu kalikan dengan bilangan itu sendiri. Nah, ternyata di sini akar kuadrat dari 25 adalah 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi jawabannya 5. Nah, B. 11 kuadrat sama dengan 121. 11 kali 11 sama dengan 121. Maka akar kuadrat dari 121 adalah 11. 11 kali 11 sama dengan 121. Nah, ini yang C. 3 kuadrat sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka akar kuadrat dari 9 adalah 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Akar pangkat 3 adalah kebalikan dari operasi pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. Yang D. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tadi sudah dipelajari tadi 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, maka ini baca tulisan begini, cara membacanya akar pangkat 3 dari 8. Jadi akarnya ini dulu dibaca. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. 2 pangkat 3 tadi sama dengan 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, baik. Yang E. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, baik. Anak-anakku sekalian, perhatikan lagi materi yang ketiga. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifatnya kita pelajari. Jika A itu suatu bilangan bulat, M dan N itu suatu bilangan bulat positif,
A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, di sini materi ini apabila bilangan pokoknya sama, bentuknya operasi perkalian, maka cara menghitungnya bilangan pokoknya tulis dulu, A pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawahnya. Nah, sederhanakanlah. Ini contohnya, ini perintahnya ini sederhanakanlah. 1, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini tadi yang namanya bilangan pokoknya tadi ini A, berarti sini 2, sini 2. Itu sama. Kalau sini 2, sini 2 juga. Itu bilangan pokoknya sama. Pangkatnya beda, sini M, sini N. Kalau begitu, sini M-nya 2, sini N-nya 3. Nah, maka jawabannya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. Ini 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, terus lagi yang nomor 2. A pangkat 4 dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4 tambah 2 sama dengan A pangkat 6. Ya. Nah, sekarang lagi materi berikutnya yang B, materi B. Bentuk yang kedua. Kalau tadi perkalian. Nah, sekarang ini yang B ini B yang kedua, bentuknya pembagian. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, nah ini bilangan pokoknya sama, A pangkatnya ini M ini N. Bentuknya pembagian, maka menyelesaikannya A pangkat M dikurang N. Jadi apabila dia dalam bentuk bagi, pangkatnya itu dikurangkan. Nah, baiklah, perhatikan contohnya di bawah. Sederhanakanlah. Contoh soal nomor 1. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kalau disuruh menyederhanakan nanti hasil sampai di sini aja cukup dah. Tapi kalau nanti ditulis hasilnya sama dengan berapa, 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan. Nah, gitu. Contoh yang kedua. 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Apabila suatu bilangan itu tidak ditulis pangkatnya, ini tidak ditulis angka di atas angka 7 ini, nah, angka berapa aja, maka tiap bilangan itu dikatakan dia mempunyai pangkat 1. Nah, perhatikan. Sekarang kita bikin sifat asosiatif dulu, kita bikin yang mana yang akan kita kelompokkan. Karena waktu kita belajar perkalian dan pembagian dan perkalian itu tingkatannya sama. Terus mengerjakannya gimana? Diurut dari kiri ke kanan. Berarti yang diselesaikan dulu bagiannya. Sekarang kita buat dalam kurung bagiannya itu. 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, 7 ini pangkat satunya tidak ditulis. Nah, di sini nanti baru kita tulis. Nah, baik. 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 11 dikurang 2 dikali 7 pangkat 1 sama dengan 7 pangkat 10 dikurang 2 sama dengan 9 ditambah 1. 7 pangkat 9 tambah 1 sama dengan 7 pangkat 10. Nah, gitu. Sekarang
Bapak akan menjelaskan lagi sifat yang C. Nah, ini bilangan pokoknya dibuat dalam kurung. A pangkat M pangkat N, pangkatnya bertingkat. A pangkat M pangkat N. Nah, maka sama dengan kalau begitu tulisannya A pangkat M dikali N. Nah, contohnya. Nah, kalau dengan contoh pasti ngerti nih. 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah, seperti tadi bentuk itu berarti pangkatnya dikali. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sekarang perhatikan ini. Yang kedua, contoh yang kedua. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 pangkat 4. Nah, sekarang yang dalam kurung selesaikan dulu pangkatnya. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 9 kurang 3. 9 kurang 3 sama dengan 6. Dikalikan 4 sama dengan 5 pangkat 24. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, baiklah anak-anak, kalau nanti ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanyakan lewat WA Bapak. Baiklah, Bapak akan melanjutkan contoh yang berikutnya.